Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Ali bin Kiai Khalil Yasin. Beliau adalah Rais Syuriah PWNU Kalimantan Timur yang juga sekaligus bertindak pada malam hari ini sebagai sahibul haflah, karena beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Syekhana Khalil yang berada di wilayah Kalimantan Timur, beserta wakil pengasuh Adinda Kiai Haji Adnan Ali, juga pimpinan Pondok Pesantren Syekhana Khalil Kiai Haji Bukhari, beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Syekhana Khalil di wilayah Kalimantan Timur yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Andi Harun, ketika dengar nama Andi saya langsung menebak beliau itu Bugis, benar Mak? Nah, Bugis ini dengan Madura ini saudara, lain bapak lain ibu. Loh kok saudara Kiai? Iya karena ada kesamaan, sama-sama perantau dan sama-sama memiliki tekad yang kuat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah. Segenap jajaran Forkopimda Kota Banjarmasin, Samarinda, Ketua PWNU Kalimantan Timur Bapak Fauzi Bahta beserta segenap jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, beserta hadir juga di tengah-tengah kita tetangga PWNU Kaltara yang berkenan hadir dari jauh-jauh untuk membersamai kebahagiaan pada malam hari ini dari warga Samarinda. Para kiai dalam hal ini Hadratul Mukarram Kiai Haji Syafiq Rafi'i. Beliau itu adalah Sekretaris Jenderal Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura yang dikenal dengan Basra. Jadi beliau ini orangnya, orang di balik layar dari bagaimana kiprah Basra di pentas nasional untuk menjaga agar warga Madura ini benar-benar bisa sejajar dengan warga-warga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Beliau adalah paman saya, dan kalau dengan Kiai Ali Khalil ini bisa dua pupu kalau dari abahnya, dan juga bisa paman juga ke Kiai Ali Khalil, ke Kiai Syafiq ini paman kalau dari ibunya, dari uminya Kiai Ali Khalil. Para masyayikh, para kiai yang hadir pada malam hari ini yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Tidak lupa kepada Ketua KKMM. Apa KKMN ini? Kerukunan keluarga masyarakat yang berasal dari Madura di Samarinda. Betul, Bapak Haji Sahri beserta segenap jajaran pengurus dan anggota dari KKMM, paguyuban saudara-saudara dari Madura, warga Kalimantan Timur, ada Basmara, ada IKM,
ada apa lagi? Basmara dan banyak lagi yang lain. Alhamdulillah, semangat semua ini warga Madura ini. Alhamdulillah, amin. Para jajaran Dewan Guru dan pengurus Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Para santri baik putra maupun putri, juga para wali santri yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama menyaksikan malam tasyakuran atas ilmu yang diperoleh di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, dengan harapan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Yang semuanya juga saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puja-puji syukur selalu dan tidak pernah bosan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita semua bisa bermuajah dan bermujalasah untuk menyaksikan acara-acara besar. Tadi sudah dilaksanakan musker dari BSO M2KT, jadi Badan Silaturahim Organisasi Masyarakat yang dari Madura di Kalimantan Timur, yang mewadahi, mengkoordinasi paguyuban-paguyuban dari warga yang berasal dari Madura yang menjadi warga di Kalimantan Timur. Dan baru saja juga sudah kita saksikan pelantikan dari pengurus KKMM yang dirangkai semuanya itu dengan mengharapkan barokah ilmu dari para santri, barokah ilmu dari para guru, barokah ilmu dari para ulama, khususnya Sang Maha Guru Syekhina Kemat Khalil bin Syahina Ki Abdul Latif Bangkalan. Maka rangkaian acara semuanya itu mengharap barokah dari haflah imtihan wal ikhtibar dari para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Harapan kita bersama, acara yang diadakan pada malam hari ini mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Membawa hikmah, manfaat serta barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Singkat saja, pada malam hari ini sebenarnya tadi Kiai Syafiq juga akan memberikan mauidhah, tapi karena berhubung waktu sudah cukup malam, karena di sini berbeda dengan di Jawa Timur, Pak. Kalau di sini sudah pukul 10:30, di Jawa Timur masih 9:30, Pak. Kalau untuk saya masih segar 9:30, ini anggap pagi ini. Tapi bagi warga Kaltim ini sudah mulai agak malam. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan posisi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan ilmu itu adalah luar biasa? Yang pertama, ilmu itu sendiri, para ulama mengatakan sebelum iman, maka ilmu menjadi prasyarat adanya iman. Betul? Iman itu adalah percaya. Betul? Ilmu ini artinya mengetahui. Bagaimana kita akan percaya kepada sesuatu tanpa mengetahui sesuatu itu sendiri? Kalaupun iya, itu kan hanya katanya, tidak didasari pengetahuan, maka kepercayaan itu akan menjadi rapuh. Tapi kepercayaan yang didasari pengetahuan akan menjadi kokoh. Kepercayaan itu tadi.
Maka iman ketika didasari oleh ilmu, maka imannya akan kokoh, imannya akan kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin dan ombak. Betul? Orang mak mun ilmu nikah nengke, ilmu nikah sekone, maaf Pak Wali dicampur bahasa planet. Ketika orang itu tidak punya keilmuan yang mapan sebagai pondasi hidupnya, akhirnya langkah-langkah yang dia lakukan hanya berdasarkan intuisi. Nah, satu contoh ada cerita, ini sebagai anekdot saja. Ada orang mau pergi mencari ikan ke laut. Ada orang mau pergi bekerja mencari nafkah. Ini karena ilmunya kurang, dia hanya berdasar intuisi agar hoki. Maka sebelum melangkah keluar dari rumah, keluar dari kamar, dia berpikir, ini untuk keberuntungan hari ini bagaimana ya? Apakah langkah kaki saya ini yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Maka dia berpatokan, nggak repot-repot Pak, berpatokan pada hidungnya. Ketika hidungnya dia tutup yang kanan dan dia menghembuskan nafas lancar, kemudian dia tutup yang kiri menghembuskan nafas kurang lancar, maka oh ini yang lancar yang kanan, maka kaki kanannya yang melangkah Pak. Ketika dia lihat yang kanan sumbat, yang kiri lancar, kaki kirinya yang dia langkahkan lebih dulu. Tapi ketika dia lihat dua-duanya itu sama-sama sumbat Pak, karena pilek, dia nggak jadi melangkah Pak. Borong soalnya rezeki hari ini Kak. Ada lagi anekdotnya, dia sebelum berangkat, karena katanya yang membawa hoki itu istrinya. Sebelum berangkat dia lihat istrinya masih tidur miring kemana, kanan apa kiri. Kalau miring kanan, oh ini kaki kanan yang saya berangkat duluan. Ketika miring kiri, kaki kirinya yang berangkat duluan. Suatu saat dia mau berangkat, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tapi terlentang Pak. Bingung dia, gimana ini? Akhirnya nggak jadi ya, dia lompat ke istrinya Pak, burung salah kuah. Ini kalau tidak ada ilmu, maka semua langkah dia lakukan hanya berdasar intuisi, berdasar tebakan. Maka ilmu itu penting. Oleh karena itu kata ulama, sebelum iman, ilmu harus terlebih dahulu. Nabi Allah Adam alaihi salam begitu diciptakan oleh Allah, begitu Nabi Adam jadi, Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Adam bukan langsung iman kepada Allah, tidak, tapi Allah berikan ilmu terlebih dahulu. Allah isi Nabi Adam dengan ilmu. Adam, kamu itu makhluk saya Al-Khaliq. Kamu itu hamba, saya ini Rob Tuhanmu. Kamu saya beri nama Adam, saya ini adalah Allah. Maka ketika Nabi Adam paham bahwa dia adalah makhluk dan ini adalah Al-Khaliq, maka Nabi Adam langsung percaya, langsung iman setelah diberi ilmu. Maka ilmu menjadi dasar pondasi dari segala sesuatu perkara. Ketika didasari ilmu, maka perkara itu akan menjadi gampang, akan menjadi sukses. Itu yang pertama. Kehebatan ilmu oleh Allah diberikan tempat yang sangat luar biasa. Yang kedua, ilmu ini oleh baginda Nabi dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis atau kama qala. Baginda Nabi mengatakan, man salaka, barang siapa yang mengupayakan. Jadi salakah ini tidak hanya berjalan, tidak hanya bepergian, tapi mengupayakan thariqon, jalan atau cara, yaltamisu fihi ilman, di mana
akan terjadi proses belajar secara sempurna. Pak Wali Kota telah menyumbang jalan untuk Pondok Pesantren Syekhona Khalil halaman dengan kebijakannya sehingga halamannya menjadi indah, gedung-gedungnya menjadi sempurna. Ini adalah masuk kategori man salaka thariqan, mengupayakan sebuah cara. Para wali santri yang punya anaknya karena tidak bisa diajari sendiri dititipkan di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, disekolahkan di madrasah, disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan, maka para wali santri, wali murid itu masuk pada kategori man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, mengupayakan proses terjadinya belajar dan mengajar di dalam suatu tempat. Itu masuk kategori man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Orang-orang yang tidak hanya menyumbang dalam bentuk materi, tapi menyumbang dalam bentuk pikiran, menyumbang dalam bentuk tenaga, sehingga proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Syekhona Khalil menjadi lebih sempurna. Maka ini juga masuk kategori man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Semua orang yang masuk kategori ini, kata baginda Nabi, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan menggampangkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa. Ketika digampangkan oleh Pak Lurah saja, warga desa itu sudah senang, Pak. Kalau urusan ini apa kata saya gampang. Wah, ini kan lampun senang, Pak. Digampangkan oleh Pak Wali Kota, udah tanggung saya, ini urusan beres. Wah, sudah 60%, 70% sukses urusan ini, Pak. Apalagi sampai presiden yang nanggung. Oh, Kalimantan Timur udah akan jadi daerah yang maju. Apa kata saya? Gampang. Wah, ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, seluruh Kaltim ini tinggal tunggu aja karena sudah presidennya yang menggampangkan. Ini bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur, bukan kepala desa, tapi Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam, kata baginda Nabi. Allah akan menggampangkan orang yang membantu proses terjadinya proses belajar mengajar dengan sempurna. Allah akan gampangkan jalan menuju luar biasa ini. Kenapa kok luar biasa? Karena ilmu itu tadi. Karena semata-mata ilmu itu di mata Allah, ilmu ini menempati posisi yang sangat penting. Sehingga orang yang mengupayakan saja itu sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mencari ilmu, Pak. Anak-anak santri yang tiap pagi belajar sampai malam belajar menuntut ilmu agar mengerti ilmu-ilmu syariat untuk semakin menguatkan kekokohan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ilmu itu, kata baginda Nabi, jangankan sampai 1 hari 1 malam, 1 jam saja. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar 1 jam saja lebih utama dari ibadah 1 tahun penuh. Dari ibadah 1 tahun penuh. Hanya 1 jam. Bagaimana anak-anak santri yang mulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 atau jam 12? Berapa jam? Kemudian dilanjut lagi sorenya dari jam 1 hingga jam 5 mungkin. Dan malamnya masih mutola'ah. Berapa waktu dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut dan belajar ilmu itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Penghargaan dari Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian ketika orang itu sudah memiliki ilmu, ketika dia sudah dikategorikan alim, memiliki ilmu,
Ketika dia sudah dikategorikan al-ulama ar-rasikhun, yang yahsallah, ilmu yang dia miliki itu semakin menambah takut kepada Allah, semakin menambah kekokohan keimanan kepada Allah. Maka orang yang demikian, kata baginda Nabi, jangankan melakukan ibadah, Pak, tidur saja. Orang yang punya ilmu ini tidur saja udah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dari luar biasanya ilmu. Jangankan orangnya, jangankan yang menuntut ilmu, jangankan yang mengupayakan proses terjadinya belajar mengajar, ilmu Allah diajarkan di dalam suatu tempat, bumi, daerah, tempat yang dimana di tempat itu ada ilmu Allah diajarkan walau kalimatan. Kata baginda Nabi, majlisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Al hadis au kama qol. Luar biasa, Pak. Tempat dimana di tempat itu ada ilmu Allah diajarkan. Jangankan sampai sehari semalam, jangankan sampai sebulan, setahun, 2 tahun. Misalnya 1 jam saja. Ada pekarangan, ada tempat, ada bumi di mana di situ ada ilmu Allah diajarkan, maka kata baginda Nabi, tempat itu dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Taman dari tamannya surga. Baginda Nabi mengatakan raudhah itu hanya 2, Pak. Dalam hadisnya baginda Nabi mengatakan raudhah itu hanya 2. Di hadis yang lain baginda Nabi mengatakan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumahku, kata baginda Nabi. Dalamnya baginda Nabi itu di kota Madinah, di pojoknya Masjid Nabawi. Mungkin yang sudah haji, sudah pernah umroh, minimal pasti sampai ke kota Madinah, kotanya baginda Nabi. Ada Masjid Nabawi, di pojoknya itu sekarang adalah makbarah, pemakaman dari baginda Nabi yang dulu adalah dalam rumahnya baginda Nabi. Nah, kata baginda Nabi, di antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Jarak antara rumah baginda Nabi dengan mimbar tempat baginda Nabi berkhutbah itu mungkin hanya sepanjang panggung ini atau mungkin lebih sedikit. Nah, di antara dalamnya Kanjeng Nabi dan mimbar itu kata baginda Nabi raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah taman dari tamannya surga. Orang dari penjuru dunia berziarah kepada baginda Nabi. Selain berziarah kepada baginda Nabi, semua menginginkan berduyun-duyun, berebutan untuk berada di tempat antara dalamnya baginda Nabi dan mimbar yang dinamakan raudhah ini. Kalau dulu saya ingat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, untuk bisa di raudhah ini sempurna melakukan ibadah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat itu karena banyak yang antri, diangkat, Pak. Lo oleh toju, ya penyengkai pemengkir, ikan te orang. Mau pas sampai asal abid ma'abid ada yosong, Pak. Kenapa? Karena memang tempatnya sedikit. Dan di situ ada tempat mustajabah yang langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Raudhah min riyadil jannah. Nah, di hadis tadi baginda Nabi mengatakan majlisul ilmi, wa fi riwayatin majlisuz zikri. Tempat di mana di situ ada ilmu Allah diajarkan, maka tempat itu raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang sangat mustajab, tembus langsung kepada Allah Subhanahu. Bisa dibayangkan, Mak. Pondok pesantren Syekhona Khalil bukan hanya sebulan 2 bulan di sini proses belajar mengajar ilmu Allah diajarkan kepada para santri dari para ustadz, dari pengasuh, dengan secara telaten para santri diajarkan untuk berzikir, mengingat asma-asma Allah. Di tempat ini bukan hanya setahun 2 tahun,
ini haflah imtihan yang sudah ke-37 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana pondok pesantren Sidogiri, di mana di tempat itu tidak hanya ilmu Allah diajarkan, tapi lantunan-lantunan kalimat thayyibah, asma-asma Allah dibaca. Tidak hanya 10 tahun atau 20 tahun, tapi ratusan tahun di tempat itu. Bagaimana pondok pesantren Demangan, pondok pesantren Syekhona Khalil yang sudah 1 abad lebih. Bagaimana pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Tebuireng, di mana di situ ilmu Allah diajarkan. Betapa mustajabnya tempat itu, langsung tembus kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika ada di pesantren, kepada para santri saya pesan, jangan aneh-aneh, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kalian ini ada di tempat yang mustajabah. Doakan orang tua kalian, doakan keluarga kalian, doakan masyarakat, doakan Indonesia agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Maka saya sangat mengapresiasi ketika tadi Kiai Khalil menyatakan bahwa beliau siap untuk keliling Nusantara, kepada pengurus wilayah, pengurus cabang-cabang NU, kepada pesantren-pesantren, untuk mendoakan NU, mendoakan bangsa Indonesia di tengah tantangan global yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Indonesia akan berdiri tegar sebagai lumbung pangan Indonesia, lumbung pangan dunia. Amin. Indonesia telah mampu menunjukkan saat dunia bingung karena Selat Hormuz ditutup karena ada perang, BBM produksi dalam negeri tidak naik 1 rupiah pun, tetap harganya. Betul? Pertalite, biosolar tetap harganya. Yang naik itu adalah BBM yang impor dari luar negeri, impor dari luar karena memang kesulitan dan mengikuti harga kurs mata uang dolar. Tapi yang produksi dalam negeri aman dan stabil. Alhamdulillah. Kita doakan negara Indonesia mampu memiliki ketahanan energi yang kuat, insya Allah. Amin. Karena sebentar lagi saya dengar ada kebijakan pemerintah untuk yang solar itu sudah memakai B50. B50 ini separuhnya solar, separuhnya dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Cak meturun ngangkui minyak kuring, Mbak, nih kamu bensin ku lebih sampean lagi nih kan. Ya, ini sebuah tantangan dan kita harus siap. Untuk apa? Ketika Indonesia mampu bertahan di tengah badai krisis global ini, ketahanan pangan kita bangun, ketahanan energi kita bangun, kesiapan terhadap teknologi ini kita bangun, maka insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara yang bahkan lebih maju dari negara-negara superpower yang ada sekarang di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan peran pondok pesantren itu bukan hal yang kecil. Sebagaimana peran pondok pesantren dari para ulama sebelum Indonesia merdeka, maka setelah merdeka sekalipun sekarang di tengah ancaman krisis global, pesantren sekali lagi akan mampu untuk mengawal para santri, mengawal masyarakat untuk siap menghadapi itu semua. Dan insya Allah dengan doanya para santri, doanya para ulama, bertawassul kepada para guru-guru kita, mengharap syafaat dari baginda Nabi, insya Allah negara kita, bumi yang kita pijak ini akan menjadi negara yang kuat, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Lihadhihi niyah wa likulli niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali seperti janji saya tadi, singkat saja biar tidak terlalu malam. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Amin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan anak-anak santri yang ilmunya
kita selamati, kita syukuri pada malam hari ini akan semakin mengokohkan keimanan mereka. Amin. Teguh dan istiqomah di dalam menuntut ilmu hingga tiba masanya nanti untuk kembali ke masyarakat mengamalkan ilmunya dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.